Studi kasus pemilihan metodologi dengan saya Gloria Natalis Krisnowa sebagai moderator. Dengan saya, Syia Revalina dengan NIM 2453031149 sebagai pemateri. Dengan saya Dorawati NIM 2453031191 pemateri. Dan saya Muhammad Nasir Ansari dengan NIM 2453030744. Saya Rizky Dimas Prasatria dengan NIM 24530307 sebagai pemateri. Berikut adalah studi kasus yang kita diskusikan. Ada skenario A, yaitu sistem perbankan inti. Yang kedua ada skenario B, yaitu aplikasi startup. Dan yang ketiga ada skenario C, atau yaitu sistem informasi akademik yang akan kami bahas. Dan berikut adalah pertanyaan diskusi yang akan kami bahas. Yang pertama, metodologi mana? Ada waterfall, agile, dan prototype yang paling cocok untuk skenario berikut dan jelaskan alasannya. Yang kedua, apa risiko utama jika skenario B dikembangkan menggunakan waterfall? Yang ketiga, kapan kombinasi atau hybrid dalam metodologi ini mungkin diperlukan dan berikan contohnya. Selanjutnya, metodologi yang cocok akan dijelaskan oleh Dorawati. Metodologi cocok skenario A, waterfall, cocok bila kebutuhan jelas, stabil, dan jarang berubah. Skenario B, agile, sering berubah, butuh fleksibilitas dan feedback cepat. Skenario C, prototipe, cocok bila user belum jelas kebutuhannya, perlu uji coba desain, atau B, fitur lebih awal. Pada sini, kita bisa lihat beberapa resiko utama jika skenario B dikembangkan dengan metode waterfall. Pertama, metode waterfall sulit beradaptasi jika ada perubahan kebutuhan di tengah jalan. Jadi, kalau ada user tiba-tiba meminta fitur baru, prosesnya jadi ribet. Kedua, feedback dari user biasanya baru muncul di akhir proyek. Artinya, kita baru tahu cocok atau tidak setelah sistem selesai dibuat. Lalu yang ketiga, karena feedback terlambat, ada potensi hasil akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasi user. Dan terakhir, kalau ada revisi besar di tahap akhir, biaya dan waktu pengembangan bisa membengkak cukup signifikan. Jadi inilah alasan kenapa untuk skenario B, metode waterfall cukup beresiko dibandingkan pendekatan lain yang lebih fleksibel, misalnya agile. Hybrid metodologi kapan dipakai? Jika proyek kompleks, ada bagian yang stabil dan ada juga bagian yang dinamis. Contoh, sistem perbankan, core system, waterfall, mobil aplikasi Eagle, proyek e-commerce, model pembayaran, waterfall, tampilan UX, front to Eagle. Untuk kesimpulan, pemilihan metodologi pengembangan sistem harus disesuaikan dengan kriteria proyek. Skenario A, core banking system, paling tepat untuk menggunakan waterfall karena membutuhkan dokumentasi lengkap, stabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Skenario B, startup apps, paling sesuai dengan Eagle karena fleksibel terhadap perubahan, kebutuhan pasar, dan kemungkinan rilis cepat untuk mendapatkan feedback pengguna. Skenario C, sistem informasi akademi, cocok menggunakan prototype karena keberhasilan proyek sangat tergantung pada uji coba desain antarmuka atau UI yang user-friendly. Jika startup skenario B menggunakan waterfall, resiko utama adalah lambat beradaptasi terhadap perubahan pasar. Produk terlambat rilis bisa kehilangan relevansi. Metode hybrid dapat dipilih bila proyek memiliki bagian yang menuntut kepastian tinggi. Cocok waterfall.
sekaligus bagian yang butuh fleksibel. Lebih cocok menggunakan agile atau prototype. Dengan hybrid, proyek bisa seimbang antara stabilitas dan adaptasi. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dari materi, dari perkataan kami. Sekian dan terima kasih.